Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jemaah Fast TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi bersama saya Sihabi Caksono di Ngaso Ngaji Sore Spesial Ramadan. Sebelum kita masuk materi, mari kita senantiasa menjadikan rasa syukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sehingga alhamdulillah pada hari ini kita dapat berjumpa kembali secara virtual, dan mudah-mudahan jamaah sekalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Baik jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada episode kali ini kita akan membahas tentang hifdzun nafsi dan ibadah sosial. Nah, bagi jamaah yang masih asing mungkin dengan istilah ini, kita akan dengarkan langsung penjelasan dari Ustadz Asdi Nurholis. Monggo Ustadz. Masya Allah. Matur suwun Mas Syihab atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'al huda wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Jamaah Fast TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tak henti-hentinya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia limpah nikmat hidayah pada kita semua. Dan tentu yang paling tinggi, yang paling luar biasa ya, dari nikmat-nikmat yang Allah berikan pada kita adalah nikmat Islam, nikmat iman kita ini. Karena tidak ada yang bisa menyelamatkan kita kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan iman dan amal soleh yang kita lakukan di dunia. Mudah-mudahan Allah teguhkan iman kita, Allah bimbing kita untuk terus melakukan amal kebaikan. Karena apa jemaah sekalian, kenapa disuruhnya kita membaca ihdinas siratal mustaqim ya, dalam surat Al-Fatihah itu. Kita sudah alhamdulillah dan kita bersyukur kita menjadi seorang muslim muslimah. Kita sudah diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam meniti jalan kebenaran ini kita butuh bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Maka pemahaman pada ayat ihdinas siratal mustaqim itu, dan kenapa minimal 17 kali dan menjadi bagian dari rukun salat yang harus dibaca. Orang tidak sah salatnya kalau baca Al-Fatihah kan gitu ya. Karena apa? Ya Allah, bimbinglah kami pada jalan yang lurus ini, jalan Islam ini. Agar apa? Agar kita itu dalam hidup ini ketika berjalan melakukan apapun tidak hanya sekedar itu rutinitas. Dan ketika kita berdoa ihdinas siratal mustaqim, ada petunjuk betul dari Allah yang membukakan hati kita untuk kemudian kita tafaqquh fiddin. Untuk kemudian kita belajar agama ya. Karena syariat agama itu begitu luas, begitu banyak yang harus kita pelajari. Tidak hanya dalam masalah sholat, itu jelas wajib harus ngerti kita tata cara sholat yang benar. Tidak harus juga tidak hanya sekedar dalam masalah puasa, zakat, haji. Itu harus itu pondasi yang harus dipelajari sebagai seorang muslim atau termasuk rukun iman juga. Tapi juga dalam agama kita ini, yang ini menjadi bagian juga kebutuhan kita, bagaimana agama kita, agama Islam ini juga memberikan perhatian pada ranah sosial kemasyarakatan. Dalam hal ini maksud saya sosial kemasyarakatan yang di situ juga bernilai ibadah sebenarnya. Yang mana kaitannya dengan hifdzun nafs, yaitu menjaga jiwa. Karena dalam agama kita ini kan ada ad-daruriyatul khamsah, ada 5 hal yang itu menjadi tujuan agama kita ini. Maqasid syariah yang ada dalam agama kita salah satunya adalah menjaga jiwa, menjaga nyawa. Ya, makanya jamaah Fast TV yang dirahmati Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kita menyadari betul apapun kondisi kita, bagaimanapun kondisi kita harus bersyukur kepada Allah. Karena apa? Karena Allah telah menciptakan kita dengan sebaik-baik ciptaan. Desain, ya kalau boleh mengatakan desain mata ini lebih luar biasa. Tidak ada yang bisa menciptakan mata yang bisa kita bisa membedakan warna, bisa melihat keindahan alam semesta yang Allah ciptakan, bisa kita membaca kitab suci Al-Quran, kan gitu. Kita bisa bernafas gratis, free, ya kan. Dan di sini ada penyaringnya, kita punya telinga yang bisa mendengar. Dan
Makanya jamaah Fast TV yang dia Subhanahu wa ta'ala, bahkan kita tidak kuasa pada diri kita. Tidak ada yang kuasa pada diri kita. Jadi kalau ada orang bilang saya bisa menguasai siapa, bohong. Karena dia sendiri nggak bisa kuasa pada dirinya. Contohnya apa ini? Contoh kalau dia tidak punya kuasa pada dirinya adalah ketika seseorang makan. Dia mengambil makanan, dia masukkan ke dalam mulutnya, kemudian dia kunyah. Setelah itu dia telan. Ya kan? Kemudian proses pada lambung kita, pada usus kita ini. Apa kita terlibat di situ? Tidak. Dan kita harus menyadari itu. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki seseorang makan dan berhenti di kerongkongan, habis. Mati. Kematian akan datang menghampiri dia kan gitu. Tapi kadang berapa banyak orang yang tidak sadar itu. Berapa banyak orang yang masih berpikir tentang jauh di sana, bahkan tidak menghormati posisi manusia yang mana Allah telah menciptakannya. Oleh karenanya dalam agama kita termasuk dalam hifdzun nafs ini, menjaga jiwa manusia, nyawa yang telah Allah berikan dengan ciptaan yang sempurna. Karena kita ini milik Allah. Makanya kalau orang bilang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillah, kita ini punya Allah. Saya bukan milik orang tua saya, bukan. Bukan milik bapak ibu, bukan kakek, bukan. Kita milik Allah. Wa inna ilaihi, dan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala raji'un, kita akan kembali. Kan ini kan istirja itu menandakan, mengabarkan pada kita tuh titipan. Allah nitip kita ini gitu. Karena kita ini milik Allah, maka Islam memberikan aturan untuk menjaga jiwa. Tidak boleh menyakiti orang sampai membunuh. Tidak boleh. Bahkan kan termasuk dosa besar itu. Minal kabair. Termasuk dosa besar. Sebagaimana firman Subhanahu wa ta'ala, man qatala mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin, sesama orang yang beragama Islam, muta'ammidan dengan sengaja, fajaza'uhu jahannam. Ancamannya apa? Neraka jahanam. Loh, kok dasar banget, mengerikan sekali. Kenapa? Iya, karena kita milik Allah. Kamu nggak boleh. Yang boleh mewafatkan, mematikan manusia hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Membunuh itu nggak boleh. Ya kan? Membunuh itu nggak boleh kecuali dalam ketentuan syariat agama kita atas pengadilan mahkamah untuk sebuah kemaslahatan. Itu maka nanti masuk ranah fikih kan gitu. Maka kemudian dalam agama kita ada kisos, ya kan? Kalau kisos itu sudah ketentuan syariat juga. Tapi tiba-tiba orang gara-gara ribut masalah HP, orang nggak dipinjemin HP, orang nggak dipinjemin motor, ya, orang nggak minta uang nggak dikasih, tiba-tiba dia kembali datang menusuk, membunuh, nggak boleh, nggak boleh. Kan orang yang namanya hukum pinjam meminjam itu kan terserah yang punya. Jangan memaksa dong, kan gitu kan. Dan berapa banyak orang yang punya sumbu pendek gitu ya. Sumbunya pendek, nggak tahu, nggak panjang kan. Jadi nggak dipinjam motor, marah, langsung dibakar motornya, orangnya ditusuk, mati. Ya Allah ya Rabbi. Semudah itu? Enggak. Apakah orang itu kemudian dibebaskan dari hukum? Enggak juga. Akan diminta pertanggungjawaban Subhanahu wa ta'ala. Ini maksud saya tadi. Barang siapa membunuh dengan sengaja tanpa sebab yang dibolehkan dalam syariat agama kita, maka balasannya neraka jahanam. Makanya dalam Islam kan ada hukum kisos. Bagaimana kalau kisos boleh? Hukum rajam. Orang yang berzina kemudian dirajam mati. Itu boleh. Kenapa? Karena sesuai dengan ketentuan syariat agama. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatl al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal unsa bil unsa. Ya kan? Jadi ada hukum kisos. Jadi kalau hukum kisos ya kalau dia membunuh ya dia dihukum bunuh. Ya kan gitu. Nah, ini boleh karena apa? Karena ada ketentuan syariat dalam agama kita. Oleh karenanya jangan mudah untuk kemudian di jalanan ya gitu kan. Ini kan juga ranah sosial ya. Naik motor serempetan berhenti pukul-pukulan sampai meninggal. Wah, ini nggak boleh. Apa dihakimi massa, dilempar bensin, dibakar, nggak boleh itu. Mungkin orang melakukan kesalahan karena khilaf dan sangat mungkin. Perlu ditanya dulu kan gitu. Kalau ditanya dulu kemudian nanti dia melakukan karena kesengajaan dan segala macam, tinggal serahkan pada ranah hukum kan gitu. Tapi kemudian dihukumi massa, bagi kita terlibat untuk kemudian membunuh, jangan. Karena apa? Siapapun dia ya, siapapun dia,
yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Beda lagi kalau dalam perang ya, ini beda lagi. Kalau dalam perang boleh-boleh aja kan gitu. Kalau sudah perang ya seperti kenapa ada perang Badar, kenapa ada perang Uhud, ya, kenapa ada perang Khandaq. Itu bukannya membunuh itu Ustaz. Iya, memang membunuh itu. Tapi itu kan perang sudah pada posisi di mana Allah membolehkan untuk kemudian mengangkat senjata. Ya kan? Bahkan ketika seorang suami ini mohon maaf menjaga kehormatan keluarganya atau menjaga barang yang dia miliki, ada maling datang kemudian dia berkelahi dengan pencuri itu dan membunuh pencurinya, dalam ketentuan syariat agama kita boleh itu, karena dia menjaga kehormatan keluarganya, menjaga hak milik dia itu. Bahkan kalau seandainya dia meninggal dihukum syahid kan itu. Man mata ala ahli fa huwa syahid. Kan gitu. Sehingga tidak mudah untuk kemudian orang melakukan pembunuhan tanpa kemudian dasar yang dibolehkan dalam ketentuan syariat. Apalagi mohon maaf naudzubillahi min dzalik, membunuh manusia yang tidak berdosa untuk meraih jabatan. Membunuh orang lain untuk kemudian dia menjadi penguasa. Ini jelas tidak dibenarkan itu. Untuk tujuan dunia. Untuk tujuan dunia itu. Karena yang namanya jabatan itu kan amanah yang berat. Amanah yang berat. Apalagi membunuh orang dengan tujuan proyek. Ya, proyek apalah. Untuk kemudian ada uji coba dulu. Uji cobanya bukan tikus, ya. Uji cobanya bukan mermut, ya. Manusia yang dicoba. Ini jelas tidak boleh dalam ketentuan syariat agama kita. Maka Islam melarang itu dan itu hukumnya haram. Nggak boleh. Manusia jadi uji coba sebuah cek uji laboratorium, nggak boleh. Kalau pada mati itu yang punya alat-alat dan kemudian melakukan uji coba, dia akan dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Tidak serta-merta bebas, enggak. Dia tetap akan hukuman akan ditegakkan di mahkamah Allah Subhanahu wa taala. Di dunia banyak orang bersandiwara. Di dunia orang banyak bermain-main. Di dunia orang banyak melakukan kebohongan, hoax, dan memutarbalikkan fakta. Silahkan. Tapi itu salah. Ya. Jangan melakukan sebenarnya. Ya, kita tidak mempersilahkan enggak. Ya. Tapi maksudnya adalah kalau ada orang menganggap itu, ya nanti kamu akan dapat balasannya kok. Maksud saya begitu. Jadi jangan seolah-olah orang melakukan seperti itu kemudian tidak ada balasan. Ada. Kalau kamu berani lakukan saja, nanti kamu akan tahu kemudian balasan yang Allah berikan. Ayat tadi sudah cukup lah sebagai peringatan untuk kita. Man qatala mu'minan muta'ammidan fajaza'u jahannam. Semua kita tidak ingin masuk neraka. Muslim-muslimah pasti semua ingin masuk surga kan gitu. Makanya kan diberikan ranah dan dikabarkan balasannya adalah neraka agar kita ini hati-hati. Tidak mudah marah, tidak boleh terpancing kemudian membawa sajam dan kemudian melakukan ini tidak boleh dalam agama kita. Itu dosa dan itu dosa besar. Iya. Oleh karenanya juga jamaah fastif yang termasuk aborsi. Aborsi itu tidak boleh, itu membunuh juga. Karena bayi itu tidak salah, yang salah orang tuanya kan gitu. Kalau orang itu melakukan perbuatan yang dilarang dalam agama kita, kok hamil di luar nikah, tanggung itu rasa malunya, jangan dibunuh bayinya. Ya, berarti kan itu terjadi atas takdir Allah ya. Maksud saya, walaupun kesalahan tidak dibenarkan, tapi bayi terlahir yang Allah ciptakan itu harus dijaga, tidak boleh dibunuh, ya kan? Karena banyak hubungan gelap yang kemudian naudzubillahi min dzalik yang terjadi itu tidak boleh. Ya, ngapain pakai hubungan gelap? Mendingan hubungan terang, ya kan? Datang aja baik-baik. Saya ingin menikah. Saya ya laki-laki kesiniannya modal Bismillah. Kamu ketawa ya? Artinya terang aja, ditolak ya sudah cari yang lain gitu loh. Jangan kemudian nikah lari. Nikah lari itu gimana? Kawin siri. Iya, artinya kalau kawin siri sesuai syariat boleh. Oh boleh. Ya misalnya orang tuanya yang mengakadkan boleh. Tapi kalau melakukan hubungan gelap tanpa ada wali yang diangkatkan, itu yang kemudian tidak boleh dalam ketentuan syariat agama kita. Nah, jamaah Fast TV yang tidak subhanahu wa ta'ala, maka ini namanya hifdzun nafs. Jadi Allah memuliakan kita manusia dengan ciptaan kita, dengan akal yang Allah berikan, dengan semuanya.
Maka Allah memberikan ketentuan jangan membunuh. Jangan mudah membunuh. Sama juga yang dilakukan oleh Zionis Israel hari ini pada saudara-saudara kita Muslim di Palestina. Dengan mudahnya mereka menembaki anak-anak kecil. Wah, naudzubillah min. Itu jelas dilarang dalam agama kita, tidak boleh. Artinya orang mengatakan tidak kalau jalan dengan kacamata syariat Islam jelas tidak boleh. Dengan kacamata kemanusiaan saja jelas tidak boleh juga. Artinya orang kalau hati nuraninya bagus, tidak akan dia kemudian semudah itu membunuh orang-orang yang tidak berdosa. Bahkan menjadikan orang lain menjadi tumbal. Termasuk juga dalam kesyirikan. Sekarang orang minta bantuan jin nanti minta tumbal. Tumbalnya keluarganya, entah istrinya, entah suaminya, entah anaknya. Dan nanti ujung-ujungnya kalau jinnya itu tidak dipenuhi keinginannya, nanti dibunuhkan sama jin itu. Jadi kesyirikan itu dosanya naudzubillah berlipat-lipat. Karena sudah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, bunuh lagi. Nah, ini kan kita mau ngapain sih di dunia ini? Kan sudah beribadah aja, nggak usah terlalu silok kan. Gara-gara biasanya kan orang tidak terlalu kurang bersyukur dengan rezeki yang Allah berikan. Terlalu banyak angan-angan terhadap dunia, takut mati kan gitu. Akhirnya dia berpikir bagaimana mempertahankan hidup. Seperti pada ayat itu kan, wailul likulli humazatil lumaza alladzi jama'a malan wa addada. Orang yang mengumpulkan harta kemudian dihitung-hitung. Yahsabu anna malahu akhlada, dia mengira bahwa hartanya itu yang akan mengekalkan dia. Dalam makna tafsir ini seolah-olah dia tidak akan mati. Ya kan? Ini yang terjadi hari ini. Jadi menggunakan berbagai cara untuk hidup. Ya, sampai tadi membunuh orang untuk kepentingan hidup dia. Ya, ini nggak boleh. Ya kan? Termasuk yang kita sebutkan tadi, bagaimana banyak orang terlalu berangan-angan akhirnya kemudian minta bantuan jin karena jin minta tumbal membunuh, dan orang yang melakukan itu sudah syirik, dia kena hukuman membunuh. Dan tujuannya apa biasanya? Untuk dunia, untuk harta, kesugihan, jabatan, biar dapat cewek cantik misalnya. Itu dunia semua tuh. Tapi dengan cara yang diharamkan dalam agama kita, bahkan sampai membunuh. Sampai ada bilang cinta ditolak dukun bertindak kan, naudzubillah, tidak boleh didukun ya kan gitu. Ini kan naudzubillah min dzalik, dan tujuannya membunuh kan gitu. Emang wanita ini cuma ada satu itu gitu kan. Laki-laki cemen kan gitu kan. Carilah perempuan yang lain 1001 di dunia ini. Masa nggak bisa dapat 1 dari 1000 kan gitu. Ya itu nggak boleh, ada syirik. Nanti bersekongkol dengan dukun untuk membunuh. Kan tidak boleh juga itu. Dan ini naudzubillah min dzalik. Maka tadi jamaah Fast TV yang dirahmati Subhanahu wa taala, hifdzun nafs ini penting untuk kemudian kita kita pahami, dan kita juga tadi karena hal-hal semacam itu ya juga ada terjadi, misalnya pembunuhan itu terjadi juga karena sebab kan gitu. Maka tadi janganlah ya dari yang saya sebutkan tadi, janganlah terlalu cinta dunia, kurang bersyukur, takut mati, rakus, jangan itu. Allah tuh ngasih rezeki itu sesuai dengan kehendaknya. Yang penting halal dan banyak. Banyaknya itu ya. Masya Allah. Banyak itu relatif. Yang penting halal itu Pak Tahu. Halalan thayyibah udah. Nggak harus banyak, karena itu yang mendatangkan keberkahan. Jadi ini jamaah Fast TV yang dirahmati Subhanahu wa taala, ini perlu kemudian kita jaga. Termasuk juga tidak boleh memakan makanan yang diharamkan, karena itu merusak. Ya kan? Kenapa daging babi diharamkan? Kenapa anjing diharamkan? Karena banyak madaratnya untuk kita. Termasuk nggak boleh minum khamr, itu merusak badan juga. Artinya bentuk syukur kita kepada Allah. Itu kita harus menjaga diri kita, kesehatan kita. Jangan justru merusak. Iya kan? Mana bukti syukurmu itu kepada Allah Subhanahu wa taala kalau kamu malah merusak, memakan zat kimia. Kamu masukkan pada tubuhmu, sudah jelas itu terkandung zat kimia yang bisa merusakmu. Maka sekarang bahkan bilang itu membunuhmu. Maka Allah kadarkan wala tulqu bi aydikum ila tahluka, enggak boleh. Kalau itu jelas jalan di situ ada jurang, Islam tidak menganjurkan Anda berjalan terus. Berbalik arahlah atau mencari jalan yang lain.
Kalau makanan yang akan Anda makan ini merusak diri kita, berarti kita nggak syukur kepada Allah. Kalau gitu tinggalkan. Lebih banyak makan yang lebih enak lagi kan. Ya, khamr haram jelas, makanya carilah ya susu murni, ya, air putih, kopi, yang itu jelas madu. Ya cari kan, kenapa nggak mencari kan gitu. Apalagi yang jelas ada bilang ini membunuhmu loh, coba. Asupan yang jelas akan membunuhmu kau lakukan, kan lucu sekali. Mana rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kan gitu. Nah, ini kalau sadar ya, kalau kita kemudian berbicara ini dengan ranah iman, dan ini menguatkan keimanan kita pada Allah dan rasa syukur kita pada Allah atas semua yang Allah berikan kepada kita, kita harus menjaga dari hal-hal yang bisa membunuh diri kita. Yang pertama tadi membunuh orang jelas tidak boleh, membunuh diri sendiri juga tidak boleh. Maka Allah kabarkan qulu halalan thayyiba, ya, makanlah yang halal lagi baik kan gitu. Halal jelas harusnya, yang baik itu maksudnya apa? Tidak merusak diri kita. Walaupun tentu ya jamaah pasti ini jangan mulai kita semua akan mati, iya. Semua kita akan mati, tapi kita akan mati dengan cara yang baik. Kita akan mati dengan menggapai husnul khotimah. Maka termasuk dalam agama kita yang namanya bunuh diri itu haram hukumnya. Haram. Justru orang itu berusaha ingin hidup panjang yang berkah, yang bermanfaat. Kenapa Anda membunuh diri Anda? Dan itu jelas hisabnya berat sekali. Maka saya bersyukur ya, kemarin ada viral di Makassar kalau tidak salah, saya lupa itu. Seorang wanita berdiri di atas jembatan menggendong seorang jabang bayi. Wah, saya itu lihat, ya Allah, segitu amat gitu kan. Kemudian ada laki-laki dari belakang, dia tarik itu, diselamatkan. Hebat ini laki-laki. Kenapa? Dia jelas akan bunuh diri. Dia akan masuk ke sungai itu, kena derasnya arus, dan dia akan mati kan. Itu namanya bunuh diri. Itu. Jadi kadang-kadang orang pikirannya pendek gitu loh. Tidak ingat bahwa nikmat dunia itu tidak hanya uang. Uang itu hanya sebagian kecil saja. Tempat tinggal sebagian kecil saja. Kendaraan sebagian kecil. Tapi iman itu yang paling besar. Yang akan menyelamatkan kita. Bahkan kalau kita mau bilang, kalau ditanya, Bapak punya uang enggak? Enggak. Bapak mau rasa kaya enggak? Enggak. Udah jual aja mata 1 miliar, Bapak akan kaya. Kita ini, coba ini, apa yang Allah beri pada kita ini mahalnya luar biasa. Tak terhitung misalnya. Tak terhitung. Coba antum jual mata 1 miliar, tapi buta, kan nggak mau orang. Sebetulnya kaya, cuma orang mikirnya mindsetnya tuh duit, kalau nggak duit uang, kan? Kalau nggak uang arto, ya pada wae. Akhirnya seolah-olah hidup ini susah, akhirnya bunuh diri malah diharamkan, nggak boleh. Tambah susah ya. Iya, justru yang benar tadi seperti laki-laki. Makanya jamaah Fast TV yang dari Subhanahu wa taala, kita juga menjaga kehidupan orang lain gitu. Kita membantu saudara-saudara kita yang juga dalam kondisi susah. Ya, kita tidak terbatas pada ruang lingkup kita, daerah kita. Dikala di belahan dunia sana misalnya membutuhkan mereka ingin hidup, karena kita juga ingin membantu mereka, maka kita juga donasikan sebagian harta yang Allah titipkan pada kita kan gitu. Itu titipan, bukan milik kita. Yang milik kita itu yang kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang milik kita. Itu ya, itu milik kita. Kalau yang masih kita pegang sekarang itu belum tentu milik kita. Ini hanya titipan. Makanya jamaah Fast TV yang dari Subhanahu wa taala, bagian dari hifdzun nafs. Ketika ada saudara kita yang susah dimanapun di belahan dunia dan kita dengar, sisihkanlah. Titipan Allah itu sisihkan. Ya memang tidak ada alhamdulillah wa syukurillah, tidak ada ketentuan syariat yang kemudian mengatakan harus keluarkan 1 juta, harus keluarkan 2 juta. Ya enggak. Karena Allah bagi rezeki itu atas kehendaknya. Setiap orang punya kemampuan masing-masing. Jadi tapi maksud saya adalah usahakan untuk tetap mengeluarkan apa yang kita miliki itu. Bukan kita miliki, kita keluarkan apa yang dititipkan oleh Allah pada kita. 10.000 enggak apa-apa. Untuk meringankan beban orang di sana. Dan kalau kemudian harta kita sampai pada mereka, 1 teguk air minum saja, ternyata botol mineral itu ternyata dibelikan dari harta yang kita titipkan pada saudara kita di lembaga-lembaga sosial kemanusiaan itu, maka
bisa jadi itu menjadi jalan untuk kita masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena bagian dari hifdzun nafs. Bagian dari kemudian kita menjaga kehidupan umat manusia. Tidak pandang bulu. Tidak pandang bulu. Muslim ataupun non-muslim. Bahkan kalau non-muslim, ini menjadi jalan untuk kemudian kita berdakwah agar yang bersangkutan mendapatkan hidayah Islam. Kan gitu. Maka dalam kemanusiaan itu, prinsip kemanusiaan tidak melihat agama. Tapi syariat agama kita terdepan menganjurkan itu. Oh ya. Jadi jangan berpikir ya biar yang lain aja lah. Jangan. Kita harus yang pertama. Dengar, makanya carilah kalau ada dengar musibah di mana, kita cari mana lembaga kemanusiaan yang dipercaya, kredibel dan amanah, kita ikutlah membantu itu. Gitu. Karena itu menjadi bagian ya dari tadi hifdzun nafs. Jadi hifdzun nafs itu juga tidak boleh kita membunuh orang, kayak gitu kan. Hifdzun nafs juga kita menjaga diri kita untuk tidak menyakiti dan akhirnya mengantarkan kepada kematian. Maka tidak boleh jangan orang lapar, sengaja lapar itu tidak boleh kalau dia bisa makan. Biar mati nggak boleh. Kita ini butuh amal, kita ini butuh kehidupan, kita ini butuh untuk kemudian mencari bekal yang terbaik yang akan kita bawa ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, kan gitu. Termasuk juga hifdzun nafs itu adalah membantu saudara-saudara kita dalam kondisi yang sulit. Kondisi ketika musibah datang kepada mereka, di mana kematian merenggut nyawa mereka, di daerah-daerah di mana hidup itu kan dengan air. Ya, maka ada open donasi untuk kemudian membuat sumur di negara-negara saudara kita kaum muslimin ya di belahan dunia yang mana, dimanapun maksud saya, entah di Afrika gitu kan, atau di sebagian Asia Tenggara kan gitu kan. Bismillah untuk kita membantu sesuai dengan kemampuan kita, dan ya kita niatkan lillah, ikhlas karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Iya. Itu sebenarnya dalam hal kemanusiaan kita tidak terpaku dengan apapun agama kita dengan orang lain gitu. Tapi kadang jadi masalah itu gini Ustaz. Ketika kita melihat saudara kita yang kesusahan dan kita melihat orang-orang yang dia mohon maaf bukan muslim itu banyak yang menganggap biarkan saja, salahnya mereka tidak beriman gitu, sehingga mereka tidak punya jatah untuk kita bantu gitu. Itu kan masih banyak spekulasi gitu di masyarakat. Itu untuk meluruskannya bagaimana Ustaz kira-kira? Iya, kita kembali pada apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Iya, ketika Rasulullah SAW menawan ya seorang pembesar dari kabilah Bani Hanifah, Umamah bin Utsal al-Hanafi namanya. Umamah bin Utsal al-Hanafi ini beliau dulu membunuh para sahabat, sampai Rasulullah SAW memberikan statement untuk ya menyatakan halal darahnya Umamah. Ya. Dan waktu itu nggak ada foto ya, nggak ada WhatsApp, ya, nggak ada media gitu. Nah, qadarullah, kan Rasulullah biasa mengirim spionase ya, mengirim pasukan sahabat dalam jumlah 5-10. Dilalahnya itu takdir Allah. Yang mereka tangkap adalah Umamah bin Utsal al-Hanafi. Dibawalah ke kota Madinah. Ditalilah dia di tiang Masjid Nabawi. Lalu kemudian Rasul manggil sahabat-sahabat tadi, tahukah kalian siapa yang kalian tangkap itu? Ya, Masya Allah. Sahabat bilang, Allah wa Rasulullah alam, kami nggak tahu siapa dia. Allah dan Rasulullah ngerti. Yang kalian tangkap itu Umamah bin Utsal al-Hanafi. Sahabat nggak ngerti itu. Dan di sini kita lihat bagaimana syariat agama kita. Tadi Rasulullah apa? Menghalalkan darahnya. Ya kan? Menghalalkan darahnya. Sudah. Tapi begitu Umamah menjadi tawan kaum muslimin, apakah oleh Rasul dibunuh? Tidak. Tidak dibunuh. Apa kalau Rasulullah tidak dikasih makan? Justru setiap pagi Rasulullah SAW memeras susu kambing dan diberikan secara khusus kepada Umamah bin Utsal al-Hanafi. Kalau orang berpikir ya tadi bahwa terserah dia kenapa nggak dapat hidayah Islam, maka Rasulullah sudah akan membuat dia mati kelaparan.
Tapi lihat syariat Islam, lihat agama kita ini, baca ya apa yang kemudian dilakukan oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW untuk kemaslahatan umat, dan tadi untuk menjaga kehidupan seseorang yang tadinya halal darahnya justru diperlakukan dengan cara yang luar biasa, layaknya seorang raja. Dan ternyata dengan itu apa? Sumamah bin Utsal kemudian bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul di hadapan Rasulullah. Jadi ini salah satu ya, ini baru satu syariat bagaimana Islam ini menjaga hifdzun nafs tadi, menjaga nyawa seseorang walaupun dia non muslim. Ya, apalagi kalau dia seorang muslim, maka kita harus bantu itu. Gitu. Ya. Baik jamaah Fast TV yang dirahmati Allah SWT, mungkin semakin lama semakin asik. Masya Allah. Namun karena waktu kita yang terbatas, dan mungkin jamaah bisa saksikan di episode selanjutnya dengan tema-tema yang lebih menarik. Nah, tapi untuk episode kali ini kita membahas mengenai hifdzun nafsi. Itu merupakan pembahasan yang lebih luas sanggupannya sebetulnya untuk ranah kemanusiaan. Jadi sering kita mendengar atau kita menjumpai Islam yang dakwah dengan kekerasan dan sebagainya, itu sebenarnya bukan syariat dari Islam ya Ustaz. Dan itu sebenarnya merupakan sesuatu yang harus kita hindari, karena Rasulullah sendiri mengajarkan dakwah kemanusiaan itu merupakan sesuatu yang utama, karena memang tujuan dari syariat Islam diturunkan oleh Allah adalah untuk menjaga jiwa manusia dari kerusakan fisik. Begitu jamaah yang dirahmati Allah SWT, kita akhiri pertemuan ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan kita bertemu di episode selanjutnya. Saya Siap Wicaksono pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.